Hai teman semua, selamat datang di YouTube channel Christine Marcelina Wijaya. Kali ini aku akan bahas masalah cinta-cinta lagi seperti biasanya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe, dan share channel aku ini supaya channel ini bisa berkembang, dan please support channel aku ini supaya bisa mencapai 100.000 subscriber. Yeay! Oke, jadi daripada kelamaan langsung aja ke videonya. Jadi ini adalah konten yang cukup singkat tentang 5 tanda kamu berkencan dengan pria yang berkualitas. Oke, jadi pertama-tama nggak semua cowok itu berkualitas. Ada juga cowok yang bajingan dan cowok yang brengsek. Dan kita sebagai para ladies harus waspada sama cowok yang seperti itu. Lebih baik menghindar, lebih baik menjauh daripada cowok yang toksik, yang bajingan dan brengsek. Oke? Jadi kali ini aku akan memberikan tips 5 tanda kamu berkencan dengan pria yang berkualitas. Jadi kalau kalian memang menemukan cowok yang berkualitas, keep him, jaga dia. Kalau perlu marry him, kayak gitu. Tapi memang untuk mencari pria yang berkualitas itu susah. Tapi kalau kamu udah menemukan cowok yang berkualitas seperti ciri-ciri yang akan aku mention sebentar, pertahankan dia, jangan lepaskan, karena itu barang langka gitu loh. Oke, jadi lanjut aja. Poin yang pertama adalah dia selalu responsif terhadap kebutuhanmu. Jadi saat kamu butuh bantuan apapun, kamu cuma perlu bersuara, ngomong aja ke dia. Dia pasti akan selalu siap sedia membantumu dalam segala situasi. Jadi dari dia yang awalnya nggak tahu masak, tapi karena kamu sakit, dia tiba-tiba beliin makanan buat kamu, kayak gitu. Jadi hal-hal kecil yang memang matters a lot, kayak gitu, memang berarti banget ya. Jadi dia responsif terhadap kebutuhanmu. Ini poin yang pertama ya, catat ya ladies. Dan dia bisa memberitahukan kebutuhannya kepadamu dengan baik. Nah, jadi kayak gitu. Jadi di sini kebutuhan itu saling tukar-tukar sharing kayak gitu ya. Nggak cuma dia yang peka terhadap kebutuhanmu, tapi kamu juga peka terhadap kebutuhannya. Misalnya di saat dia udah capek, terus dia pengen ngobrol kayak gitu, kayak kamu sama kamu, ya udah kamu temenin dia ngobrol, dan dia cerita gimana kesehariannya hari ini, gimana melelahkannya urusan kantor, atau gimana melelahkannya ujian pas di sekolah tadi. Nah, jadi hal-hal kayak gitu yang menunjukkan kalau cowok itu berkualitas. Dan poin yang kedua adalah dia membuat 100% kejelasan kalau dia ingin bersama denganmu. Dan hanya kamu satu-satunya gadis yang dia cintai sebagai pendamping hidupnya. Jadi di poin yang kedua ini dia nggak akan mungkin membawa masuk wanita manapun di dalam topik obrolan kalian. Jadi dia sebisa mungkin akan membuat setiap topik obrolan kalian itu fokusnya hanya ke kamu atau ke dia. Jadi fokusnya itu hanya di antara kalian berdua, dan mungkin sesekali diselipkan dengan fokus pada keluarga besar kalian. Tapi untuk membawa menyebut nama wanita lain atau mention cewek lain dalam ngobrol dalam topik pembicaraan kalian, itu nggak akan dia lakukan sama sekali, karena dia memang hanya fokus terhadapmu dan dia ingin menjaga perasaanmu. Dia nggak ingin menimbulkan kecurigaan apapun, karena dia tahu betapa berharganya relationship kalian ini gitu. Dan poin yang ketiga adalah dia tertarik untuk bertumbuh bersamamu dan bukan untuk bersaing denganmu. Nah, jadi kayak gini, kalian kalau misalnya kalian itu bertumbuh bersama-sama, artinya kalian itu bisa saling bekerja sama sebagai tim, kayak gitu kan. Kalau relationship itu bukan cuma satu orang, jadi 2 orang. Kalau kalian bisa bekerja sama sebagai tim, kalian bisa saling bertumbuh bersama, saling membantu, saling bertukar pikiran. Itu nanti yang akan bikin hubungan itu jadi semakin awet gitu loh, karena kalian udah fondasinya udah kokoh gitu. Jadi bukan hanya melulu masalah cinta, tapi kalian bisa bertumbuh bersama baik secara emosional maupun secara mental. Oke? Catat, itu poin yang penting yang ketiga. Dan sekarang kita akan pindah ke poin yang keempat, adalah dia menemukan cara untuk mengungkapkan tujuannya untuk menikahimu, dan dia tidak ragu untuk berinvestasi dalam hubungan ini. Jadi dia nggak cuma sekedar asal ngomong nikah yuk kayak gitu. No, dia nggak kayak gitu, tapi dia memiliki alasan yang memang valid dan memang solid gitu alasannya. Kenapa dia mau menikahimu? Jadi bukan sekedar ngomong doang, atau bukan hanya sekedar main-main, bukan hanya sekedar kasih harapan ke orang, enggak. Tapi dia memang memiliki tujuan yang akan pengen dia raih bersama denganmu. Itulah sebabnya kenapa dia ingin menikahimu, dan dia pasti akan memberitahukanmu alasannya ini. Dan dia sama sekali nggak ragu berinvestasi. Jadi kalaupun
dia memang harus mengorbankan beberapa hal demi hubungan kalian ini supaya tetap langgeng, dia akan melakukan hal tersebut. Jadi di sini investasi contohnya traktir kamu di setiap kencan. Dia bisa berkorban waktu untukmu. Jadi saat kamu lagi sedih, misalnya hewan peliharaan kamu, kucing kamu meninggal kayak gitu, dia bisa nemenin kamu ngobrol berjam-jam di telepon. Sampai misalnya kucing kamu itu mati jam 10 malam, dia bisa nemenin kamu ngobrol itu sampai jam 1 pagi sampai jam 2 pagi. Entah dia cuma dengerin tangisan kamu atau dia berusaha menenangkan kamu. Intinya dia bakal selalu ada untukmu sampai kamu itu tenang, sampai tangisanmu itu udah hilang, kamu udah bisa tidur, baru dia akan menutup telepon itu. Padahal besok paginya dia harus bangun misalnya jam 5 pagi untuk kerja dinas, untuk pergi ke kantor atau untuk apapun lah urusannya kayak gitu. Tapi dia rela berkorban waktu tidurnya untuk kamu, misalnya kayak gitu. Dan di sini dia juga nggak ragu-ragu untuk berkorban tenaga. Jadi kalau kamu butuh apapun, dia akan selalu standby menemani kamu. Entah kamu mau belanja baju selama berjam-jam keliling 10 toko dalam satu hari, dia akan setia menemanimu. Dia akan menyumbangkan tenaganya untuk bawa mobil, untuk bawa motor, untuk nemenin kamu, untuk menjawab setiap celotehan kamu. Yang mana yang bagus, yang ini, yang merah atau yang biru nih, bajunya yang kebesaran atau kekecilan kayak gitu. Dia akan menemani kamu dengan luar biasa sabar, walaupun mungkin tenaganya udah habis gitu karena urusan pekerjaan, tapi dia akan tetap always available only for you. Dan selanjutnya, wait aku pasang kipas dulu soalnya udah mulai panas. Dan selanjutnya adalah hadiah. Dia akan memberikan hadiah untukmu dan hadiahnya itu akan terasa spesial untukmu karena dia tahu apa yang kamu inginkan, dia tahu apa kriteria kamu, dan dia tahu bagaimana cara untuk memenangkan hatimu. Selanjutnya dia juga akan berinvestasi dalam cara komunikasi. Jadi sebisa mungkin dia akan menjaga komunikasi yang baik dan juga intens dengan kamu. Kalau bisa setiap hari, walaupun dia sibuk, dia akan tetap berusaha menyempatkan menanyakan kabar kamu, atau hanya menanyakan kamu udah makan atau belum. Intinya dia nggak pernah mengabaikanmu. Dan selanjutnya dia akan memberikan perhatian yang tulus buat kamu. Dia akan selalu ada saat kamu butuh. Dan sekarang kita lanjut ke poin yang kelima. Poin yang kelima adalah ketika ada masalah, dia tidak akan pernah mengancam untuk mengakhiri hubungan kalian ini. Jadi ada kan itu orang yang kalau misalnya berantem dikit, ngomong putus yuk, putus, ya udah putus, selesai hubungan ini, ya udah di end over, game over, apalah kayak gitu. Tapi kalau cowok yang memang benar-benar berkualitas, dia nggak akan segampang itu mengatakan putus, minta putus atau apapun, karena dia tahu seberapa besar perjuangan yang dia korbankan untuk hubungan ini dan seberapa keras usahanya untuk mendapatkan hatimu. Jadi dia nggak akan sembarangan minta putus. Kalau masih bisa didiskusikan, masih bisa negosiasi, masih bisa cari solusi, dia akan tetap mempertahankan hubungan kalian ini. Artinya dia memang sama sekali nggak main-main dengan kata putus itu, karena dia tahu kalau dia memang sama sekali nggak mau kehilangan kamu. Karena baginya hubungan ini terlalu berharga untuk dirusak hanya untuk masalah sepele. Nah, oke, jadi ini contekan aku. Dan aku harap semoga video ini bisa memberikan manfaat buat kalian semua. Dan aku harap semoga kalian semua mendapatkan jodoh yang terbaik. Semoga kalian bisa mendapatkan jodoh yang memang pas sesuai dengan keinginanmu, sesuai dengan keinginan orang tuamu. Oke, dan sampai di sini dulu video kali ini. Aku harap kalian bisa support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan silakan juga join member YouTube aku. Silakan juga beli merchandise aku supaya aku bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Karena kalau sekarang YouTube itu penghasilan dari Google AdSense itu sedikit sekali, karena YouTube aku masih sedikit subscribernya, masih sedikit penontonnya. Jadi aku harap kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian supaya channel aku ini bisa semakin berkembang dan bisa semakin mendapatkan lebih banyak subscriber. Dan bantu aku supaya aku bisa meraih 100.000 subscriber suatu saat nanti. Oke, semangat semuanya, dan jangan lupa juga silakan follow Instagram aku CM Wijaya. Oke, sebegitu dulu video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. See you on my next video.